Sebelum Forza, sebelum Assetto Corsa, dan sebelum e-racing jadi tren, ada satu game simulator yang sudah jadi legenda. Game yang bukan cuma soal kecepatan, tapi juga soal presisi, passion, dan mimpi jadi pembalap sungguhan. Inilah sejarah lengkap dari Gran Turismo, The Real Driving Simulator. Game ini lahir dari mimpi satu orang, seorang desainer Jepang, perfeksionis, dan juga pembalap sungguhan, Kazunori Yamauchi. Ia adalah penggila mobil sejati sejak kecil. Lahir di Kofu, Prefektur Yamanashi, Jepang tahun 1967. Yamauchi terobsesi dengan dunia otomotif dan simulasi. Ia juga seorang pembalap profesional dan pernah mengikuti balapan yang mewakili tim Polypony Digital. Tahun 1992, dia dan tim kecilnya di dalam divisi Sony Police Entertainment mulai merancang game balap yang belum pernah ada sebelumnya. Proyek ini butuh waktu 5 tahun dengan pengembangan yang penuh tantangan di era awal PlayStation. Tapi hasilnya spektakuler. Saat dirilis tahun 1997 di Jepang dan 1998 di seluruh dunia, Gran Turismo langsung meledak. Game ini menampilkan lebih dari 140 mobil, trek realistis, dan fisik yang sangat detail untuk masanya. Ini bukan sekedar game balap, tapi pengalaman simulasi otomotif sejati. Setelah sukses besar GT pertama, Polypony Digital yang kini resmi berdiri sendiri sebagai studio langsung tancap gas. Tahun 1999 mereka merilis Gran Turismo 2 dan kali ini mereka gak main-main. Game ini hadir dengan 2 disc, arcade mode dan simulation mode. Lebih dari 600 mobil dari berbagai merek terkenal seperti Nissan, Toyota, Honda hingga mobil eksotis dari Eropa. Meski terkena kritik karena bug dan data yang tidak akurat, GT2 tetap dianggap sebagai salah satu game balap terlengkap di PlayStation. Memasuki era PlayStation 2, Polypony menaikkan standar lagi. Tahun 2001, Gran Turismo 3A Spec hadir dengan grafis yang luar biasa untuk masanya. Meski jumlah mobil berkurang jadi sekitar 180 mobil, tapi kualitas visual dan sensasi berkendara naik drastis. GT3 menjadi salah satu game terlaris di PS2 dengan penjualan lebih dari 14 juta kopi. Dan ya, ini juga jadi salah satu game yang bikin banyak orang beli setir Logitech GT Force. Tahun 2004, GT4 datang membawa konten yang gila. Lebih dari 700 mobil, 50 track, dan mode baru seperti Photo Mode dan B-Spec. GT4 benar-benar mendekatkan dunia otomotif ke ruang tamu para gamer. Bahkan ada dukungan untuk resolusi 1080i, luar biasa untuk konsol PS2. Game ini juga memperkenalkan konsep lisensi dan uji coba balapan yang sangat teknikal. Memasuki era PS3, Polypony sempat merilis Gran Turismo HD Concept sebagai demo teknologi. Lalu datanglah Gran Turismo 5 Prologue tahun 2007 sampai 2008 sebagai pemanasan sebelum game utamanya. Dan akhirnya, setelah lama ditunggu, Gran Turismo 5 dirilis tahun 2010. Game ini membawa fitur revolusioner, online multiplayer, mobil premium versus standar, kerusakan mobil, dan bahkan mobil NASCAR dan WRC. Walau sempat dikritik karena delay dan isu teknis, GT5 tetap jadi game besar dengan penjualan lebih dari 10 juta kopi. GT6 datang di penghujung era PS3, dirilis tahun 2013. Game ini lebih halus, lebih cepat, dan membawa lebih dari 1.200 mobil, termasuk mobil-mobil futuristik dari proyek Vision Gran Turismo. Tapi sayangnya, popularitasnya gak sebesar GT sebelumnya. Banyak gamer udah pindah ke PS4 dan GT6 terasa seperti rilis yang kurang tepat waktu. Setelah lama vakum, Polypony hadir kembali dengan Gran Turismo Sport di PS4 tahun 2017. Fokus game ini berbeda. Mereka mengedepankan balapan online kompetitif, bekerja sama dengan FIA atau Federasi Balap Dunia. Banyak fans lama mengeluh karena konten single player berkurang, tapi GT Sport sukses menciptakan komunitas e-sport Gran Turismo yang sangat aktif. Bahkan balapannya disiarkan resmi dan diakui sebagai olahraga virtual. Akhirnya, tahun 2022, Polypony kembali ke akar seri ini lewat Gran Turismo 7. Game ini jadi puncak dari semua yang sudah mereka bangun. Mode kampanye klasik, koleksi mobil dan modifikasi, livery editor, dan simulasi cuaca yang dinamis, GT7 tersedia di PS4 dan PS5. Dengan visual yang luar biasa dan pengalaman berkendara yang makin realistis berkat DualSense dan haptic feedback. Gran Turismo bukan cuma soal siapa yang paling cepat,
tapi tentang memahami mobil, menghargai detail, dan mencintai dunia otomotif. Dari PlayStation 1 hingga PS5, Gran Turismo tetap jadi rumah bagi para pecinta simulasi balap sejati. Jadi demikianlah pembahasan singkat dan sedikit cerita sejarah tentang game Gran Turismo. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton, dan tidak lupa saya juga berterima kasih kepada teman-teman yang sudah mau bergabung di channel ini. Yang mau request sangat dipersilahkan, kritik dan saran juga boleh banget, silahkan tulis di kolom komentar. Dan ingat, ikan hiu ikan tomat. Bye. You cannot stop me, I'ma make it to the top spicy. Call it covenant, not cocky. You cannot break me, this world's mine for the taking. Got an itch, man, I'm making. I'll keep my head down and grind and be patient. I'll take it.